Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Cak Bibit Waluyo. Perlu diketahui teman-teman, Cak Bibit ini merupakan salah satu alumni Alia Manbaul Hikam tahun 2020. Beliau merupakan angkatan pertama ekstrakurikuler Paskibra yang ada di Alia Mahika. Beliau juga berkali-kali memenangkan lomba gerak jalan dari MTS sampai MA. Yang gak kalah keren lagi, beliau juga merupakan ketua Foxma pada periode 2019-2020. Dan beliau merupakan salah satu alumni Alia Mahika yang sukses menjadi TNI Angkatan Darat. Langsung saja, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Cak Bibit. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Cak Bibit hari ini? Alhamdulillah. Ini apa ini? Cak Bibit atau apa ini manggilnya? Bebas lah. Cak Bibit. Iya. Ya. Kalau boleh tahu apa kesibukannya Cak Bibit saat ini? Ya, alhamdulillah. Untuk kesibukan hari ini ya, apa ya? Sebagai abdi negara lah. Abdi negara, tapi di matra angkatan darat. Kan di abdi negara kan ada 3 matra. Ya. Akan ada yang angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Berhubung saya mungkin rezekinya di Angkatan angkatan darat ya. Kalau boleh tahu nih Cak Bibit, gimana sih awalnya kok bisa jadi TNI kayak gini? Panjang ceritanya itu. Iya, ceritain dong Cak Bibit. Seingat saya itu waktu puasa. Apa libur pesantren juga sih. Kelas 3 Sanawiyah. Itu sebelumnya itu awalnya nggak ada niatan untuk lanjut Alia di sini, mau pindah. Iya, boyong gitu waktu Alia. Udah minta izin ke pengurus, diizinin, cuman waktu itu gimana ya, nggak tahu, mungkin nggak diizinin dari pesantrennya mungkin, makanya nggak. Waktu tes di sekolah luar itu udah hujan, udah telat. Waktu tes di mau masuk sekolah Alia yang baru itu udah hujan, telat, tapi nggak dikasih izin mungkin, boyong dari pesantren. Iya, itu pun ada dari siapa ya kakak kelas lah. Dia tuh sebenarnya nggak terima kalau saya boyong itu. Gitu. Saya taunya itu waktu udah jadi ketua Foxma baru dibilang sama dia, sebenarnya aku itu nggak rela kalau kamu boyong itu. Kamu itu udah saya kader jadi penerus Foxma Di Alia. iya di Alia. Dia baru bilang itu, saya pun nggak tahu. Akhirnya kan libur pesantren ngobrol sama ayah saya kan. Kebetulan kakek saya dari pihak ayah itu juga angkatan 45 kalau dibilang itu. Jadi ayah saya itu cerita panjang lebar waktu puasa, sore-sore mau buka puasa itu, habis jalan-jalan beli takjil kan pulang. Ayah saya cerita panjang gitu. Akhirnya kok merasuk di hati saya itu. Pingin lah. Iya, saya pun sampai mau nangis itu, mau udah ngeluarkan air mata. Cuman nggak malu lah sama ayah. Dikasih tahu, diceritain panjang kali lebar. Ternyata dari pihak ayah saya ada turunan TNI. Akhirnya mungkin dari situlah terenyuh hati saya itu. Akhirnya saya bilang ke ayah saya, ya udahlah Pak, daftarkan saya jadi tentara. Akhirnya kan udah daftar sekolah di luar udah nggak keterima, akhirnya otomatis lah lanjut ke Alia sini. Habis itu ayah saya bilang, betul ini, yakin ini mau daftar angkatan? Iya Pak, saya yakin. Akhirnya bilanglah ke ibu saya, ya udah lanjutkan aja sekolah dulu Alia di sana, nanti sambil cari temen pengalaman yang udah jadi tentara, bisa nggak santri jadi tentara. Ya udah, akhirnya lambat laun sambil di pesantren ini ya saya
berulang kali, 1 bulan sekali itu kontrol, ngecek kesehatan. Oh, berarti itu persiapannya lama ya? Lama, nggak bisa cuman 1 tahun 2 tahun. Oh, ya. Apalagi yang senior saya yang udah jadi tentara itu ada sampai 4 tahun 5 tahun dia baru jadi tentara. Jadi kalau bisa itu dari sanawiyah, dari SMP lah, dari sejak dini itu udah harus disiapkan matang-matang. Nggak perlu fisik, dia psikologi, tes mental ideologi itu perlu, fisik perlu, kesehatan perlu, semua perlu. Nggak gampang masuk tentara itu, harus ada kemauan dan tekad. Dia kalau nggak ada usaha, cuman mau aja ya percuma, capek sendiri di badan nanti. Iya, daripada udah bolak-balik sana sini bingung, capek sendiri. Berarti berjuangnya udah lama ya, maksudnya dari alia awal itu udah. Ya itulah dari habis lulus libur sanawiyah Iya. tadi mau masuk aliyah, baru itu saya nyiapkan. Ada di sini kawan saya itu cuman dia udah jadi tentara duluan, si Ja'far itu. Alumni juga. Iya, alumni, cuman dia jadi tentara dulu dia daripada saya. Alumni juga di sini. Dia kan paskib juga sama saya itu. Saya pun ikut sama dia. Si Ja'far ini kan dia dia punya saudara kandung. Abangnya si Ja'far ini kan juga tentara juga. Jadi saya cari pengalaman di situ. Jadi itu nanti ikut Prokbinjas kesehatan jasmani, kesehatan semua. Saya ikut dari si Ja'far itu. Cuman mungkin rezekinya lebih dia dulu ya kan. Ya. Dia lebih jadi tentara dulu. Oh gitu. Terusnya Cak Bibit ya kan. Cak Bibit ini pernah menjadi ketua Foksma. Apa nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diterapkan di dunia militer? Ya, yang paling utama itu disiplin. Disiplin. Di mana-mana itu disiplin, apalagi tentara itu disiplin waktu. Oh gitu. Ya. Jadi sesuai aturan disiplin militer. Jadi kita sebagai anggota tentara itu harus tahu waktu dia. Dia ada perintah A, B harus sesuai. Apalagi di tentara itu satu detik itu menentukan. Oh gitu. Iya. Jadi dari pimpinan tadi udah bilang, "Oh, kamu harus ke sana." Tiba-tiba ralat di telepon. "Oh, enggak jadi, harus ke sini." Langsung kemanapun ya harus sesuai Berangkat. perintah, iya. Misal disuruh tugas ke sana kemana sesuai perintah. Nggak bisa kalau kita nolak itu ada undang-undangnya. Kayak keberatan melaksanakan tugas itu ada pasalnya masing-masing itu nanti. Berarti harus jadi benar-benar disiplin gitu. Iya, benar-benar disiplin. Harus sesuai prosedurnya. Sebagai latar belakangnya Cak Bibit yang seorang santri nih ya, apa tantangan terbesar yang dirasakan Cak Bibit saat terjun di dunia militer? Yang pertama, tantangan pertama dia harus bisa adaptasi. Seperti halnya kayak kita di pesantren, sebenarnya kita sama aja, santri sama tentara itu nggak jauh beda lah ibaratnya. Dia sama-sama hidup sendiri ya kan, Ya. makan sendiri, ngatur waktu sendiri. Tantangannya cuma itu aja dia. Tantangan beradaptasi sama lingkungan. Kalau di tentara kan dia kalau misal ditugaskan di tengah-tengah hutan, dia harus bisa tidur tanpa alas, entah itu banyak nyamuk, entah banyak hewan-hewan buas. Dia harus bisa menyesuaikan keadaan. Entah itu untuk waktu sholat kan nggak bisa kan, malam hari, entah siang hari nanti banyak pohon-pohon nggak bisa kelihatan cahaya. Kita harus udah ada ilmunya sebenarnya. Jadi santri itu udah pas
kalau misalkan terjun di dunia tentara, ilmunya santri itu ada semua. Oh iya. Ilmunya tentara itu ada semua di santri kalau menurut saya. Oh. Kalau dia memang betul-betul mempelajari ya. Berarti nggak seberapa keberatan gitu. Enggak, saya pun di sana ya dijalani aja. Oh, soalnya kan udah ada pengalaman dari pesantren. Oh, ini jadi tahu semua. Saya pun nggak keberatan di sana. Apalagi di Aceh itu apa? Kental Islamnya. hukum Islamnya. Oh, Cak Bibit sekarang bertugas di Aceh berarti. Iya, di Aceh sekarang. Oh. Terus dari pengalamannya Cak Bibit ini ya, gimana caranya menjaga keseimbangan antara kewajiban agama sama tugas militer? Barangkali tiba-tiba tugas mendadak atau bagaimana gitu, menjaga keseimbangannya. Sebenarnya sama aja sih. Tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau sholat kan emang yang agama kan, Ya. utama kita. Kalau kita kemana-mana nggak ada sholat ya sama aja. Sebenarnya sama aja kita. Tugas di mana-mana harus tahu waktu sholat, apa tahlilan. Kalau ada orang meninggal gitu tetap Tetap tahlilan. ada jamnya masing-masing. Iya. Oh gitu. Kalau di tempat saya itu kalau misal ada keluarga yang meninggal tetap ada tahlilan. Habis sholat maghrib, sholat isya itu tadarusan. Kalau puasa gini habis sholat taraweh tetap tadarusan di sana itu. Ikut. Iya. Oh. Tapi dia dibagi kan ada perbagian masing-masing. Jadi yang siaga gitu baterai apa, bagian apa yang siaga dia yang tadarus di masjid. Oh gitu. Gitu. Sholat 5 waktu sama aja sholat. Tadarus, tahlilan. Jadi tetap melakukan Iya. aktivitas agama dengan baik ya. Iya sama aja sebenarnya. Tergantung dari diri masing-masing juga sih. Kadang kalau mepet jam sholat gitu ya, kalau emang sholatnya nggak kesempatan ya dikodok lah. Tadi kan ada ilmunya juga dari Ya. pesantren kan. Jadi tentara itu nggak ribet kalau dia udah punya basic dari pesantren. Jadi apa-apa itu gampang lah, jadi tahu dia. Apa Cak Bibit kira-kira yang bisa dipelajari sama generasi muda dari pengalaman Cak Bibit yang latar belakang seorang santri yang berhasil menjadi TNI? Ya sebagai apa ya, lulusan pesantren, buat adik-adik saya yang masih di pesantren, jangan kalian rendah diri. Jangan kira santri nggak bisa jadi polisi, nggak bisa jadi TNI. Bisa. Pahlawan-pahlawan kita aja semua jadi santri semua, dari santri. Iya. Kayak Haji Hasyim Asy'ari, siapa lagi tuh, banyak kan kiai-kiai kita itu. Kira-kira cut yo. Kira-kira kasih tuh. Oke, mari wes. Oke, gimana teman-teman pembahasan kita kali ini? Seru kan? Cak Bibit kasih motivasi dong buat teman-teman santri yang pingin jadi TNI. Pesan saya buat adik-adik santri yang masih mengabdi di pesantren atau masih melanjutkan studi di pesantren, tetap semangat, pelajari ilmu-ilmu di pesantren. Semua itu pasti ada manfaatnya di luar. Apalagi kalau jadi tentara itu udah bisa lah ibaratnya. Jangan kecil hati jadi santri, tetap semangat, tetap fokus dalam belajar, sukses untuk masa depan. Ya, jadi meskipun jadi santri tetap bisa ya jadi Bisa. TNI. Oke, terima kasih Cak Bibit, terima kasih untuk motivasinya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga sudah berkenan hadir pada hari ini. Buat teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton Ngopi hari ini. Tetap saksikan ngopi-ngopi selanjutnya. Saya Faza Azka dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.